Selamat pagi Kak Tere. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Jadi terima kasih Kak Tere karena sudah meluangkan waktunya untuk kami berdua wawancarai untuk tugas di mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Francisco Saverio Satrio Priantoro dengan NIM 241224013 dan ada teman saya yaitu Dan saya Gesabina Delvi Indriana, bisa dipanggil Delvi. Saya dengan akhiran NIM 004. ya. Oke. Mohon bantuannya ya Kak. Iya, iya. Ya, Sebelumnya siapa Gesabina. Giosefina. Iya. Ya, Udah kenal terlebih dahulu? belum Kak, baru kali ini. Oh. Di Ya, kampus belum pernah ketemu ya? belum. Belum pernah ketemu. Berarti cuma Satria ya yang saya kenal. Ya, jadi mungkin bisa langsung saja ya kita Ya, wawancara. Silakan Delvi. ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama Kak, jadi menurut Kak Tere, yang dimaksud dengan bahan ajar dalam konteks pembelajaran di sekolah itu apa? Oke, kita masuk ke definisinya dulu ya. Jadi bahan ajar itu kan suatu yang berisi informasi dan pengetahuan kan, yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Seperti itu. Nah, dalam aktivitas pembelajaran, bahan ajar berperan sebagai medium yang menjadi perantara proses menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan juga informasi yang akan disampaikan ke peserta didik, seperti itu. Baik, lalu lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana peran bahan ajar dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran? Tentu perannya sangat penting. Yang pertama itu dapat membuat atau bahan ajar itu kan di dalamnya berisi materi yang bersifat ada buku, ada juga eh, buku dalam media digital kan, dan juga informasi-informasi yang apa yang kita dapat serta dalam kehidupan nyata. Terus ada juga menguraikan terjadinya kesalahan, dalam persepsi dalam proses pembelajaran mengajar. Terus dapat juga meningkatkan minat setiap peserta didik. Lalu mempermudah peserta didik untuk mengingat suatu informasi atau materi yang akan kita pelajari atau yang kita ajarkan seperti itu. Baik, Kak. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Kak Tere, apa saja kriteria bahan ajar yang baik dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran? Kriteria bahan ajar yang baik dan efektif itu yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa, yang dimana bahan ajar harus dirancang untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan memuat isi atau materi yang akurat dan sistematis. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Bahan ajar harus dapat memotivasikan peserta didik untuk belajar secara berkesambungan dengan menyajikan ilustrasi gambar atau informasi yang menarik, supaya peserta didik eh, bisa menerimanya dengan menggembirakan dan menyenangkan seperti itu. Baik, Kak. Selanjutnya, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi kan, apakah ada hubungan antara penggunaan bahan ajar dengan media pembelajaran yang digunakan ketika proses pembelajaran di sekolah gitu? Apakah keduanya itu saling terkait gitu, Kak? Ya, keduanya itu saling berkaitan karena
sarana yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dan apa namanya? Sarananya itu saling menyambung karena yang pertama bahan ajar itu kan isinya tentang materi, Ya, terus informasi yang akan diajarkan. ya. Sedangkan media pembelajaran itu wadah. Oh, Wadah seperti kayak Canva, terus media-media yang lain yang nanti diajarkan kayak gitu. hmm, Hmm. baik, baik. Udah. Ya, lalu untuk pertanyaan terakhir sepertinya. Nah, jadi kan Kak Tere kan udah pernah melakukan PLPPP di sekolah gitu ya, Kak. Iya. Nah, itu bagaimana eh, pengalaman Kak Tere gitu dalam terkait memilih dan menggunakan bahan ajar itu ketika Kak Tere melakukan PLPPP di sekolah dulu gitu, Kak. Bagaimana? Oke. Pengalamannya itu sebelum masuk kelas kan otomatis kita akan bakal cari materinya. Nah, Ya, materinya itu ada di buku Pengdiput Bahasa Indonesia. Nah, di situ saya pelajari terus eh, apa namanya? Pemilihan atau penggunaan bahan ajar itu tentu di situ itu hanya panduannya, tapi dari kita tuh harus bervariasi kan tergantung ya, konteks dan kebutuhan dalam kelas. ya. Seperti itu. Jadi Kak Tere pencari panduannya dulu di sumber resminya, baru Kak Tere yang membuat variasi sendiri gitu. Betul, iya. Oh, Gitu. gitu. Tapi emang di bukunya itu tuh sudah ada kegiatannya. Ya, Tapi kan tidak selengkap yang apa yang dipikirkan gitu kan. Jadi ya, harus sesuai sama kebutuhan siswa juga. Terus apa ya apa sih namanya karakteristik ya, siswa ya. seperti itu. Nah, satu lagi Kak, apakah Kak Tere pernah menemukan kendala gitu ketika misalnya mencari atau menyusun bahan ajar itu dan kemudian mengimplementasikannya ketika mengajar gitu? Untuk kendalanya sampai sejauh ini belum ya. Hmm, belum. Soalnya kan banyak juga contoh di internet, kita bisa lihat di YouTube, di TikTok, terus ada juga apa ya guru-guru yang sebelumnya pernah mengajar dan memberikan gambaran umum. Nah, kita bisa lihat dari situ contoh-contohnya, terus ambil satu persatu untuk dipraktekkan langsung ke kelas. Oh, itu. Seperti itu. Lalu terkait untuk Berarti silakan deh. lanjut dulu. Ya, Satria apa? dulu aja. Silakan dulu, silakan dulu. Berarti singkatnya pengertian bahan ajar itu inti materinya gitu ya, Kak. Jadi materi yang ingin disampaikan ke murid-murid itu gimana, lalu media pembelajaran itu bentuknya atau wadahnya kita dalam menjelaskan atau menerangkan itu, gitu. Betul, betul sekali. Ya. Lalu Kak mau tanya juga, kalau di kelas itu misal ada peserta didik yang kayak tidak sesuai gitu, tidak katakanlah dia perlu untuk bimbingan lebih lanjut begitu, sehingga kakak perlu keluar dari bahan ajar yang telah kakak susun itu bagaimana Kak? Solusi dari kakak gitu. Uh, Solusinya mungkin kita selesaiin materinya, Ya, terus kalau misalnya ada yang kesulitan, kita komunikasi secara pribadi dan supaya apa ya, biar siswanya itu tuh tidak merasa kita menginterogasi
membedakan gitu loh. Soalnya kan di sekolah itu ada satu siswa yang seperti itu. Nah, dulu juga sempat kakak bingung, jadi kan nanya guru kamu, nah guru kamu seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi biar siswanya tidak merasa tertinggal gitu ya, Kak. Iya, jadi Ah, kayak kita lebih siswanya gitu, tapi jangan saling membedakan siswa yang lain ya. Jadi harus oh, netral, harus ya, sama-sama diperhatikan. baik, gitu ya. Mungkin Delvi ada pertanyaan lagi atau ada yang mau diperjelas? Sudah cukup. Pertanyaanku tadi cuman yang bahan ajar sama media pembelajaran aja. Oh, oke. Oke. Eh, sepertinya sudah cukup sekian Kak Tere. Maaf sudah meminta waktunya sebentar. Ya. Jadi Terima kasih banyak, Kak Tere. jadi ini Sama. jadi ini memang eh, cuman sebentar saja karena ini untuk menambah pemahaman kami soal hakikat bahan ajar Dan media dan media pembelajaran. pembelajaran gitu Kak. Nah, jadi karena sudah selesai, Oke. kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Kak Tere yang sudah meluangkan waktunya di pagi-pagi seperti ini untuk kami berdua wawancarai. Ya. Terima kasih banyak, Kak Tere. Terima kasih. Terima kasih Kak Tere. Sama. Sebelumnya, kita ngucapin terima kasih ke Kak Yaya udah ngeluangin waktu buat kita wawancara berdua, buat tugas matkul hakikat bahan ajar dan media pembelajaran. Sebelumnya di sini ada saya, Gesafina Delvi Indriana, dengan akhiran NIM 004 dan teman saya. Saya Francisco Saverio Satrio Brantoro dengan ekor NIM 013. Baik. Kak Yaya, perkenalan dulu. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Nama saya Diana Sinaga, panggilan saya Yaya. Saya dari Angkatan 21 PBSI. Baik. Ya, Langsung mulai saja. Silakan untuk Satria pertanyaannya. ya Kak. Jadi pertanyaan nomor pertama, menurut Kak Yaya, apa yang dimaksud dengan bahan ajar dalam konteks pembelajaran di sekolah? Oke, ini suaranya masuk kan? Ya, masuk. Sudah jelas. Aman-aman. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan bahan ajar dalam konteks pembelajaran di sekolah ya. Ya, Ya, Oke, jadi menurut saya itu bahan ajar itu merupakan apa ya, segala bentuk eh, sebuah materi yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dalam buku teks, modul, terus lembar kerja siswa, terus sekarang tuh di zaman modern tuh bisa seperti materi yang disusun secara sistematis, misalnya lewat PowerPoint atau yang lainnya. Itu untuk membantu pembelajaran dan juga kurikulum yang berfungsi untuk sebagai panduan baik untuk guru maupun siswa agar proses belajar dan mengajar itu lebih terarah. oke, baik Kak. Lalu untuk pertanyaan nomor dua, bagaimana peran bahan ajar dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah? Nah, menurut saya peran bahan ajar itu memang penting karena bahan ajar itu dapat dijadikan jembatan antara tujuan pembelajaran dengan aktivitas yang dilakukan di kelas. Misalnya, untuk guru, bahan ajar itu berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran, eh, sehingga eh,
materi tersebut tidak keluar dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian bagi siswa sendiri, bahan ajar itu dapat dijadikan sumber belajar yang bisa digunakan baik pada saat belajar bersama dengan guru ataupun pada saat belajar mandiri. Kemudian bahan ajar itu bisa dilengkapi dengan latihan-latihan soal ataupun seperti apa ya, seperti eh, diberikan soal latihan untuk membantu siswa mengukur pemahaman siswa tersebut. Kemudian bahan ajar itu juga dapat membantu untuk menciptakan pembelajaran yang konsisten dan sistematis karena guru juga memiliki acuan untuk menyampaikan materi. Jadi tanpa bahan ajar juga tujuan pembelajaran akan lebih sulit untuk dicapai. Oke, baik Kak. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan nomor 3. Menurut Kak Yaya, apa saja kriteria bahan ajar yang baik dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah? Oke, jadi menurut saya itu ada beberapa kriteria bahan ajar yang baik. Yang pertama itu harus relevan dengan tujuan pembelajarannya dan kompetensi dasarnya. Kemudian itu harus sistematis. Artinya itu harus disusun dari hal yang sederhana menjadi ke hal yang lebih kompleks eh, agar siswa tersebut lebih mudah untuk mengikutinya. Kemudian ada menggunakan bahasa yang jelas dan komunikatif sesuai dengan perkembangan siswa tersebut, sehingga mereka tidak kesulitan untuk memahami eh, hal tersebut. Kemudian yang keempat tuh bisa menarik, misalnya memberikan contoh yang dekat dengan siswa melalui pengalaman ataupun eh, dengan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karena dengan hal tersebut, materinya akan menjadi terasa nyata. Kemudian yang kelima itu interaktif, artinya mendorong siswa untuk lebih aktif, baik melalui pertanyaan, diskusi, ataupun tugas kreatif. Kemudian yang terakhir itu bahan ajar itu seharusnya dan sebaiknya tuh fleksibel. Jadi bisa dipadukan dengan pembelajaran lain sehingga memenuhi sehingga dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Silakan Delvi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan antara penggunaan bahan ajar dengan media pembelajaran dan apakah keduanya itu saling melengkapi? Menurut saya itu ada hubungannya. Mungkin antara bahan ajar dan juga media pembelajaran. Nah, bahan ajar itu lebih fokus pada isi ataupun materi yang dipelajari. Sedangkan medianya itu menjadi sarana ataupun alat untuk menyampaikan isi tersebut. Jadi keduanya saling melengkapi. Karena menurut saya bahan ajar tanpa media itu terkadang terasa lebih monoton. Sedangkan media tanpa bahan ajar hanya menjadi alat kosong tanpa substansi. Nah, misalnya ketika kita mengajarkan materi puisi, kita itu harus eh, kita tuh harus memberikan contoh yang lebih realistis. Misalnya, kita memberikan sebuah video yang menayangkan tentang puisi gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Kayaknya kan udah ngelaksanain PLP PP ya. Iya. Dari pelaksanaan itu pengalaman nyata Kak Yaya terkait pemilihan atau penggunaan bahan ajar itu seperti apa? Jadi melalui pengalaman saya tuh kemarin di SMA Bob Kri 2 ya. Saya mengajar di SMA dan kelas 11. Nah, ketika saya mengikuti
PLP itu, saya memilih salah satu materi mengenai cerpen. Nah, awalnya saya hanya menyiapkan bahan ajar berupa teks cerpen yang dicetak. Kemudian pada saat saya masuk ke kelas tersebut, saya melihat siswanya kurang antusias dengan media yang saya berikan. Kemudian saya memodifikasi bahan ajar dengan menambahkan media seperti PowerPoint. Kemudian saya memberikan ringkasan cerita mengenai contohnya ilustrasi tokoh dan video singkat yang temanya mirip dengan cerpen yang saya ajarkan. Kemudian dari situ saya melihat bahwa siswanya lebih bersemangat dan mereka mau berdiskusi dan bahkan ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya yang relate dengan cerpen tersebut. Nah, dari pengalaman itu saya belajar bahwa bahan ajar itu harus dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan tidak cukup hanya dengan sesuai kurikulum, tetapi harus dimodifikasi dan dikemas dengan cara yang menarik agar siswa juga lebih interaktif gitu. Baik. Mungkin Satrio ada tambahan pertanyaan atau cukup 5 ini? Boleh deh, satu lagi. Selama Kak Yaya mengikuti PLPPP itu, apakah Kak Yaya pernah menemukan apa kesulitan gitu ketika menyiapkan sama menyampaikannya di dalam kelas? Apakah ada pengalaman seperti itu? Iya, dari pengalaman saya pasti ada kesulitan karena awalnya tuh saya masih baru pertama ya mengikuti PLP gitu. Terus saya mencoba komunikasi dengan guru yang ada di sana dengan ngomong saya dan untungnya tuh dibantu sama gurunya di di ditemenin masuk ke kelasnya dulu. Dari situ saya belajar untuk mulai mencoba masuk sendiri ke kelas tersebut dan puji Tuhannya lancar-lancar aja. Mungkin eh, ada tambahan lagi nggak? Atau udah cukup? Ya, aman. Ya. Baik, Kak Yaya, terima kasih banyak buat wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu sebentar. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Baik. Delphi, terima kasih Satrio. Terima kasih Kak Yaya. Terima kasih banyak.